Mulai ya. Apa bang agendanya bang? Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media semuanya. Terima kasih sudah menunggu ya. Hari ini kami telah melaksanakan persidangan laporan mediasi gagal dan pembacaan gugatan. Nah, tadi teman-teman saksikan sendiri bahwa dalam proses persidangan hari ini ya, yang pertama adalah adanya penambahan salah satu kuasa baru dari para tergugat ya, atas nama Raffi ya, dan tadi sudah disampaikan ke majelis dan kami sudah melakukan pemeriksaan. Nah, kemudian yang kedua adalah hari ini juga majelis menyampaikan kepada kami selaku kuasa hukum para penggugat, apakah menyampaikan gugatan itu pembacaan gugatan itu dibacakan atau dianggap dibacakan. Tapi karena ada keinginan dari kuasa hukum para tergugat untuk dibacakan, maka kami tadi membacakan secara detail gugatan nomor 1000/PDTG dari 2025 tentang perbuatan melawan hukum, mulai dari posita, kemudian mulai dari posita petitum ya, tuntutan kami dalam perkara aku. Nah, kemudian dalam perkara ini juga tadi disampaikan majelis hakim akan dilaksanakan sidang berikutnya adalah jawaban dan eksepsi dari para tergugat, dan itu dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2025 secara ekor ya, secara elektronik ya. Itu nanti akan dilakukan oleh para tergugat untuk melakukan jawaban dan eksepsi dari para tergugat. Begitu. Bang, poin keseluruhan tadi ada berapa bang? Silakan Bang Usman. Poin keseluruhan tadi. Apa itu? Poin keseluruhan yang buat dibacakan ada berapa bang? Jadi gini ya, kami pertama itu menguraikan satu soal adanya peristiwa hukum terkait dengan kesepakatan lisan dan kesepakatan secara elektronik. Ya, dalam gugatan tadi kami membacakan poinnya itu adalah terkait dengan adanya kesepakatan yang pertama adalah antara Mail dan Reja Gledis ya, dimana dalam percakapan tersebut tadi sudah dibacakan oleh kami, teman-teman media mungkin ingat bahwa itu ada permintaan untuk minta aku baiknya bagaimana ya kan, kalau deal aku kirim nomor rekening, terus dijawab sama siapa, RG, dia bilang oke Mail kita deal ya gitu kan, dengan angka yang sudah disepakati adalah 4 miliar. Oke. Nah, angka itu kemudian ya diingkari ya oleh para tergugat dalam hal ini RG dan suaminya ya, dengan mendalilkan bahwa itu adanya keterpaksaan ya. Keterpaksaan itu dalam hukum perdata mestinya kalau kita bicara formil dari keterpaksaan itu lakukan pembatalan atau penolakan terkait dengan sudah ada kesepakatan itu. Karena apa? Peristiwanya sudah terjadi, uang sudah berpindah. Baru kemudian ya dikatakan ada keterpaksaan. Uang sudah berpindah sudah berapa minggu gitu kan. Nah, kita tahu bahwa proses ini dimulai dari bulan Oktober, November, Desember. Desember dilaporin. Oktober adalah percakapan dan seterusnya sampai pada titik terakhir itu ada penyerahan uang di tanggal 14 November ya. Nah, artinya apa? Artinya ini sudah beralih, sudah berpindah. Kalau kemudian misalnya dikatakan bahwa itu adalah sebuah keterpaksaan ya, maka itu dalilnya adalah harusnya sebelum diserahkan uang itu sudah ada nih, saya bagaimana nih kok saya dipaksa nyerahin duit ya kan begitu. Tapi ini sudah berlangsung setelah 1 bulan, di bulan Desember dilaporkan dengan dalil terpaksa menyerahkan uang. Kalau terpaksa ya gugat mestinya 1321 atau 1324 KUH Perdata. Nah, itu poinnya. Yang kemudian berikut poinnya adalah terkait dengan ya adanya pembatalan secara sepihak. Ya tadi itu ya, setelah sudah disepakati bulan Oktober ini, Oktober, November, Desember dilaporkan dibatalkan secara sepihak. Ironisnya pembatalannya itu menggunakan instrumen hukum pidana yang saat ini teman-teman media tahu ya sedang berproses di Pengadilan Tinggi, kemarin sudah diputus ya kan, belum inkrah gitu.
Nah, oleh sebab itu dalam poin petitumnya adalah kami meminta supaya majelis hakim yang memeriksa perkara ini satu ya menyatakan perjanjian lisan atau kesepakatan lisan dan kesepakatan secara elektronik tertanggal 14 November itu dinyatakan sah dan mengikat secara hukum ya. Yang kedua adalah terkait dengan penerimaan uang tersebut dalam konteks keperdataan, penerimaannya bukan dalam kapasitas apapun selain perdata. Ya, ketiga kita minta uang itu dikembalikan karena memang sejatinya uang itu adalah uang yang sudah disepakati seperti yang kami dalilkan pada posita berikutnya sebelumnya gitu. Nah, yang terakhir itu kami minta diberikan ganti kerugian imaterial maupun material. Ya, sebesar nominalnya itu materialnya 200 miliar, materialnya sama bunganya adalah kurang lebih 40 miliar dan lain sebagainya. Nah, itulah poin-poin yang ada di dalam gugatan yang kami bacakan tadi, gitu. Tadi yang 1 bulannya 10 juta itu? Itu uang paksa, uang som. Namanya uang paksa kalau putusan ini lalai tidak dijalankan oleh para pihak. Dalam hal ini para tergugat. Juga ada sita aset rumah ya, Bang? Apa? Ada sita aset. Ada, itu untuk menjamin tuntutan kami. Karena tuntutan kami ya di dalam proses hukum ini terkait dengan uang, kerugian material dan imaterial ya, supaya menjamin tuntutan itu tidak sia-sia, kita minta diletakkan sita jaminan terhadap aset-aset milik dari para tergugat yang nanti juga misalnya di kemudian hari kita mendapati aset-asetnya kalau kemudian tidak mencukupi apa yang menjadi permintaan dari gugatan itu sendiri. Oke. Gitu. Oke. Tadi terakhir hakim juga mengwarning katanya tidak ada swap segala macam, mungkin sudah Gimana? Silakan. Iya, jadi memang itu kan sudah menjadi tata kelola dalam proses persidangan, ya kan. Jadi hakim hanya menegaskan itu kembali. Tapi teman-teman bisa lihat hari ini, ya, ada suasana pergantian majelis, ya, yang tadinya majelis itu sama dengan majelis di upaya pidana, ya, tapi hari ini majelisnya berbeda, ya, dan itu sebenarnya itu atas permohonan kami jauh-jauh hari. Kami mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengganti majelis semua majelis dalam perkara nomor 1000/PDTG 2025 tentang perbuatan melawan hukum yang pada persidangan pertama itu adalah sama dengan majelis dalam perkara pidana. Nah, hari ini itu sudah dikabulkan seperti teman-teman media saksikan bahwa ada pergantian majelis yang sudah berbeda dari perkara pidana yang sudah diputus, ya. Nah, terus kemudian yang kedua adalah ini kan jawab jenawab ini kan supaya memenuhi azas peradilan cepat dan biaya murah itu dilaksanakan secara ekor dan mulai dari jawaban, eksepsi, replik, duplik itu akan secara ekor, ya. Jadi teman-teman media tidak perlu menunggu setiap minggu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena dilaksanakan secara ekor, ya. Nah, kemudian nanti ketika dalam menghadirkan bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli, ya, dan kemudian kesimpulan itu secara onsite, ya, secara langsung yang akan dilaksanakan dalam proses pembuktian. Nah, terus kemudian terkait dengan perkara-perkara yang sudah diputus pidananya, ya, sebenarnya itu kan belum inkrah, ya. Jadi kami masih optimis, ya, dalam perkara perdata ini bahwa kesepakatan secara elektronik antara penggugat dua, ya, antara penggugat satu, penggugat dua dan tergugat ini adalah sah menurut hukum, ya. Jadi jangan juga ada teman-teman yang memvonis bahwa wah ini kan sudah terbukti di di tingkat pertama dan di tingkat kedua ini belum inkrah. Kami masih berjuang, ya, dan kami sampai hari ini masih berkeyakinan bahwa apa yang kami laksanakan ini dan apa upaya hukum yang kami laksanakan hari ini adalah murni kesepakatan secara keperdataan. Tidak ada unsur pemerasan dan tidak terdapat unsur pidananya. Begitu. Bang, makanya dong yang Kemudian unsur kesalahan kami anggap terbacakan
unsur kerugian, unsur merugikan para penggugat kami anggap terbacakan, unsur kausalitas hubungan sebab akibat antara para tergugat dan para penggugat kami anggap terbacakan, dan seterusnya. Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, secara yuridis para penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, CQ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum kesepakatan lisan atau kesepakatan melalui elektronik chat aplikasi WhatsApp tanggal 14 November 2024 yang dibuat dan disetujui oleh penggugat 2 dengan tergugat 1 mengenai review yang bagus terhadap produk skincare milik tergugat 1 dan tergugat 2, dan jangan melakukan review yang jelek-jelek terhadap produk skincare lainnya milik tergugat 1 dan tergugat 2 di media sosial atau media online selama 1 tahun sejak 14 November 2024 sampai 14 November 2025. 3. Menyatakan perbuatan para tergugat yang telah membatalkan sepihak kesepakatan bersama dengan cara penyalahgunaan hak misbruik van recht melaporkan para tergugat ke pihak kepolisian tanpa dasar patut diduga sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi para penggugat.